Cerita berlatar di negara Alaska, yang dimana negara bersalju ini terdapat perusahaan minyak, yang dimana perusahaan ini banyak memperkerjakan orang termasuk Otway yang bertugas sebagai pengawal karyawan untuk melindungi mereka dari buasnya serangan hewan serigala penghuni hutan ini. Keesokan paginya, karyawan yang mendapat jadwal cuti periodik ini mulai bersiap untuk pulang ke kampung halaman mereka masing-masing, termasuk Otway yang masih dalam keadaan berduka atas kepergian istrinya. Itu terus teringat masa-masa indah waktu bersamanya. Namun baru saja lepas landas, tiba-tiba saja pesawat mereka mengalami guncangan kuat akibat cuaca yang buruk, sehingga membuat mereka panik akan kejadian ini. Sementara di ruangan lain, Otway yang tertidur pulas ini tak menyadari akan guncangan itu, hingga bermimpi kalau ia sedang bersama dengan istrinya. Lalu tiba-tiba di sini, Otway yang menyadari akan jatuhnya pesawat ini pun langsung mengencangkan sabuk pengamannya, sementara penumpang yang lain masih sibuk dengan kepanikan mereka masing-masing, dan terjadilah hal yang tak pernah mereka inginkan. Semua kejadian yang mereka alami ini seperti mimpi, yang dimana ketika Otway baru tersadar, sudah tak mendapati siapapun di sekelilingnya, lalu melihat pesawat yang baru saja dinaikinya itu sudah hancur berantakan. Di sini, Otway menemukan Flannery yang masih selamat tertindih puing-puing pesawat. Lalu saat mencari korban selamat lainnya, ia mendapati Hernandez yang belum percaya atas semua kejadian ini pun mencoba menenangkannya. Kini Otway yang dibantu oleh Hernandez ini langsung mencari korban selamat lainnya, yang dimana mereka menemukan teman-temannya itu dalam keadaan kritis pun langsung menolong semampu mereka. Namun sayangnya kawan, harus melihat salah satu teman mereka yang sudah meregang nyawa. Kini mereka yang selamat ada Talget, Diaz, Hendrik, dan Wurke, yang dimana mereka langsung diarahkan oleh Otway mencari sesuatu yang bisa dibakar untuk menghangatkan tubuh mereka, karena Otway yakin tak ada yang akan tahu keberadaan mereka di sini selain bahu-membahu satu sama lain untuk bertahan hidup di tengah-tengah gurun salju ini. Singkat cerita, Otway yang melihat pergerakan seseorang itu pun langsung menghampirinya. Namun ternyata ia dikejutkan dengan seekor serigala menikmati tubuh korban yang sudah tewas itu ingin mengusirnya. Tapi justru hewan tersebut langsung menyerang Otway dengan sangat luas. Untung saja kedatangan Diaz dan Talget ini langsung membantunya. Di sini mereka pun mengobati luka Otway dari serangan serigala tadi dan menanyakan keberadaan hewan tersebut. Lalu Otway pun mengatakan mungkin hewan itu hanya lewat saat berburu, sehingga mengetahui banyaknya korban tewas melalui penciumannya, dan itu bukan masalah selama kita tidak berada di daerah kekuasaannya. Yang harus kita khawatirkan sekarang bagaimana cara menemukan makanan untuk kita bisa bertahan hidup, dan selalu berdoa semoga kawanan serigala itu tak menyerang mereka semua. Kini Otway pun meminta bantuan kepada mereka untuk memindahkan korban-korban yang sudah tewas ini agar kawanan serigala itu tak mencium darah mayat-mayat ini untuk kembali mencari makanan di tempat ini.
Setelah selesai memindahkan korban-korban itu, mereka pun beristirahat sambil membakar daging serigala yang mereka eksekusi tadi. Lalu di tengah perbincangan mereka, dikagetkan dengan suara rawan serigala itu langsung mendatanginya dan melihat kawanan serigala itu tepat berada di depan mereka. Setelah kejadian tadi, Otway pun langsung meminta mereka bergiliran untuk berjaga-jaga agar tak terjadi sesuatu yang tak mereka harapkan. Saat giliran Hernandez bergantian dengan Otway untuk berjaga ini, tiba-tiba ia yang kelebat buang air kecil ini pun langsung mencari tempat yang aman. Lalu tiba-tiba keesokan paginya, Otway dan teman-temannya yang melihat Hernandez sudah dimangsa itu pun ingin membawa mereka dari sini, tapi langsung dibantah oleh Diaz yang tak setuju dan ingin tetap berada di sini. Namun karena tak ingin berdebat dan lebih mementingkan keselamatan mereka, Otway pun tetap mengajak mereka untuk mencari tempat yang lebih aman dari kawanan serigala itu. Setelah mendapatkan barang-barang yang masih bisa dipergunakan, sebelum meninggalkan tempat ini, menyempatkan diri untuk mendoakan teman-teman mereka yang sudah menjadi korban. Di tengah perjalanan, mereka yang tak memperdulikan Flannery yang kelelahan ini pun tak menyangka kalau kawanan serigala itu sudah membututi dan langsung menyerang Flannery yang berada di belakang mereka. Ketika mendekati pepohonan, mereka berpikir akan aman berada di sana, tapi justru kawanan serigala itu sudah berada di sekitar mereka. Melihat itu pun, Otway langsung meminta mereka untuk segera lari menjauhi kawanan serigala itu yang seolah menggiring mereka jatuh ke sebuah lembah. Tapi Otway yang tak kehabisan akal ini langsung meminta mereka mengumpulkan kayu karing untuk mereka jadikan api sebagai pertahanan mereka. Dan benar saja kawan, setelah api itu jadi, kawanan serigala itu pun pergi meninggalkan mereka. Di sini Otway kembali meminta mereka membuat tombak dari kayu untuk pertahanan diri masing-masing. Namun di tengah arahannya, lagi-lagi Diaz yang memang susah untuk diajak kerjasama ini pun membantah, tak mau mengikutinya dan langsung mengajak Otway untuk adu mekanik. Namun belum sempat menghajar habis Diaz ini, mereka dikejutkan dengan kedatangan satu serigala tepat di depan mereka dan membuat Diaz kali ini betul-betul ketakutan melihat besarnya serigala itu yang menatap tajam kepadanya. Dengan kerendahan hatinya, Otway pun tetap bersikap baik kepada Diaz, dan ia pun langsung meminta maaf kepada Otway dan teman-temannya atas perbuatannya tadi. Lalu tiba-tiba
Kini akhirnya mereka bisa mendapatkan makanan dari tewasnya serigala itu. Tapi lagi-lagi di tengah pesta kecil mereka terus diikuti dengan suara raungan dari serigala-serigala itu, hingga membuat mereka khawatir apalagi yang akan dilakukan oleh kawanan serigala itu kepada mereka. Kini mereka pun terus mencari tempat peristirahatan lain untuk menghindari kawanan serigala itu. Tapi karena mengingat Burke yang sakit ini, membuat mereka harus berhenti untuk mengistirahatkannya. Keesokan paginya, Otway sudah mendapati Burke yang tewas ini pun langsung teringat dengan mendiang istrinya yang seolah berkata terus menyemangatinya. Lalu ia pun mendapatkan satu petunjuk adanya pohon yang ditandai dan juga suara gemuruh aliran sungai. Jadi bisa dipastikan bahwa tempat mereka sekarang sudah dekat dengan pemukiman warga. Setelah mengamati keadaan di sekitar, kini mereka mendapatkan tantangan baru, yang dimana Otway meminta Hendrik untuk melompat ke salah satu pohon yang berada di tebing sebelahnya menggunakan sambungan dari baju-baju mereka, karena ini satu-satunya cara untuk menghindari kepungan kawanan serigala itu yang terus mengikuti mereka, dan aksi pun dimulai. Kini mereka pun satu persatu mulai menyeberangi jurang ini. Tapi Otway yang mengetahui target yang takut dengan ketinggian ini terus menyemangatinya, hingga akhirnya giliran dialah yang akan melewatinya. Di sini pergerakan target menjadi melambat ketika kacamata miliknya itu terjatuh, sehingga membuatnya semakin panik ketika berusaha terus menyeberangi jurang ini, dan tanpa sadar gantungan sepatunya itu tersangkut, sehingga membuat target melakukan gerakan kejut untuk melepaskan kaitan itu. Lalu tiba-tiba tapi apalah daya kawan, mereka pun tak sempat menyelamatkan target ketika dibawa oleh para kawanan serigala itu. Kini mereka yang sisa bertiga ini pun terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya menemukan aliran sungai yang menurut mereka sudah tak jauh dari pemukiman. Namun karena Diaz yang mengalami keseleo di pergelangan kakinya akibat jatuh dari pohon tadi pun tak kuat untuk melanjutkan perjalanan, sehingga Otway dan Hendrik pun bermaksud untuk membopongnya. Tapi Diaz yang memang mudah putus asa ini pun tetap tak ingin melanjutkan perjalanan bersama mereka. Lalu dengan berat hati, Otway dan Hendrik pun pergi meninggalkannya seorang diri. Saat melintasi aliran sungai ini, tiba-tiba saja melihat dua serigala dari arah belakang mengejar mereka pun berusaha melarikan diri, hingga membuat Hendrik jatuh ke aliran sungai ini. Lalu Otway yang melihat Hendrik itu berusaha menolongnya, tapi sayang kawan, kaki Hendrik yang tersangkut di celah batu ini membuatnya tak bisa bergerak, dan kedatangan Otway yang tak tahu kalau kaki Hendrik itu tersangkut pun terus menariknya, hingga akhirnya Hendrik yang tak bernapas dan meminum banyaknya air ini pun membuatnya tewas seketika.
Kini Hendrik yang tinggal seorang diri ini pun berjalan masuk ke dalam hutan untuk menghindari serangan balik dari kawanan serigala itu. Lalu karena merasa kelelahan, ia pun memutuskan untuk istirahat di tengah hutan bersalju ini, yang dimana ketika Otway melihat satu persatu dompet dari teman-temannya itu tak menyadari kalau ia sudah berada di sarang para kawanan serigala itu yang sudah berada di sekelilingnya, dan melihat satu ekor serigala pejantan pemimpin dari kawanan serigala ini. Dari film ini, Mimin bisa belajar hal pertama yang membangun dalam diri untuk bisa menghadapi hari-hari dengan semangat adalah menciptakan banyaknya pikiran positif, sehingga ketika kita menghadapi kesulitan tak mudah untuk menyerah. Itulah kekuatan yang sebenarnya. Lalu saat merasa lemah dan putus asa, jangan biarkan keadaan itu menguasai kita, dan selalu yakin Tuhan akan memberikan kita jalan sesuai dengan versinya. Dan yang terpenting adalah batas akhir menyerah itu adalah kematian, dan cerita pun selesai. Saya Keriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.